Kemarin saya lihat sekilas ada video dari Elia Miron. Itu salah, harus baptis ulang. Karena gini, Rasul Petrus pernah membaptiskan orang ulang itu karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi nggak boleh ya. Dia sampaikan tentang baptisan selam GPDI Pentakosta. Dia bilang itu sesat, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Dia bilang kalau orang dibaptis harus nggak boleh dengan nama Tuhan Yesus Kristus, harus dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus aja. Padahal itu kan sebenarnya 3 pribadi disatukan dengan istilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu bicara Bapa, Yesus itu anak, Kristus itu yang diurapi Roh Kudus. Kan sebenarnya sederhana. Bukan karena itu baptisan, kalau Tuhan Yesus Kristus itu berarti baptisan Kristus. Bukan, baptisan Yesus. Karena dia bilang gini, baptisan Yesus itu hanya baptisan keselamatan. Sama seperti orang-orang di Samaria, mereka hanya dibaptis dengan baptisan yang keselamatan saja. Kalau baptisan yang sejati itu harus Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya iya, saya juga membaptis orang dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 3 pribadi jadi satu dengan istilah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia berkata, saudara, baptisan itu bisa dilakukan kepada anak bayi karena di perjanjian lama orang umur 8 hari sudah disunat. Dan sunat itu adalah penggenapannya baptisan. Saudara, masalahnya gini, makanya dia bilang gini, anak-anak dibaptis nggak apa-apa, dipercik. Nah masalahnya, kalau dia mengartikan sunat sebagai penggenapannya atau arti rohaninya adalah baptisan, 8 harinya juga harusnya diartikan secara rohani dong. Jangan sebagian-sebagian dirohanikan. Saudara, ketika seorang anak dilahirkan di perjanjian lama, anak orang Israel lahir, hari ke-8 itu harus disunat. Dan memang sunat adalah bayangan dari baptisan. Penggenapannya apa? Baptisan. Tetapi pada waktu dia 8 hari, bukan artinya 8 hari secara jasmani. Karena kalau sunatnya kita arti rohanikan, 8 harinya juga harus dirohanikan dong. Ya kan saudara? Apa artinya 8? 8 itu di Alkitab artinya permulaan baru. 7 hari, hari penciptaan. Hari yang ke-8 adalah permulaan hari yang baru. Kenapa anak kecil, anak bayi harus dibaptis di hari ke-8 di perjanjian lama? Itu menunjukkan anak ini memasuki kehidupan yang baru. Artinya kalau kita rohanikan, ini bicara pertobatan dan kelahiran baru. Amin saudara. Hanya mereka yang sudah lahir baru yang boleh dibaptis. Anak bayi nggak ngerti lahir baru. Lahir baru itu terjadi karena percaya. Mendengar, percaya, mengaku dengan mulut, dan mendeklarasikannya dengan iman. Lewat baptisan. Bagaimana anak kecil yang tidak mengerti apa-apa bisa percaya kepada Kristus? Makanya kita tidak membaptis anak kecil, kita memberkati dan menumpangkan tangan. Kapan mereka dibaptis? Pada waktu mereka sudah memiliki pengertian, mereka sudah bisa percaya kepada Kristus, dan mereka sudah menerima Kristus masuk dalam hati mereka, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu yang dimaksud dengan hari ke-8. Bukan berarti anak baru 8 hari dibaptis. Kalau sunatnya dirohanikan, hari ke-8-nya pun dirohanikan lah. Karena ini bukan bicara kelahiran fisik, ini bicara kelahiran roh. Amin saudara. Nah kalau saudara mau bisa memiliki filter untuk bisa menyaring ajaran-ajaran yang dari luar, pelajarin dulu bayang-bayangnya. Ini dasar akan membangun pengertian-pengertian yang kokoh dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ilah-ilah pengajaran-pengajaran asing. Amin saudara. Dan firman Tuhan berkata, bayangannya saja kalau menyentuh hidup seseorang bisa mengubah dan membuat mujizat.
Jadi kalau kita mempelajari perjanjian lama, ada kemuliaan di dalamnya. Ada mujizat yang Tuhan mau kerjakan. Dan itu juga akan menggiring kita, membawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar lewat pelayanan rohani. Amin.